Nah, kalaupun misalkan secara oligarkis, kalau kita lawankan atau versuskan dengan demokrasi, pandangan saya, hemat saya, tidak selamanya oligarki bermuatan negatif. Sepanjang sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme, sepanjang sejalan dengan frame demokrasi yang terjadi. Pemerintah saat ini secara sepintas tentunya oligarkis karena dikelola oleh sekelompok orang. Presiden, wakil presiden, 37 menteri ditambah dengan beberapa wakil menteri, kemudian jajaran pemerintahan selanjutnya itu adalah sekelompok orang yang mendapatkan mandat konstitusional untuk mengelola kehidupan negara kita. Apakah pada aspek untuk memastikan kesejahteraan kita, kesejahteraan negara kita menuju satu atau berorientasi pada sebuah welfare state atau negara kesejahteraan, ataukah memastikan negara kita berdaulat pada aspek politik, pada sektor politik, ataupun pada sektor keamanan, pertahanan, dan lain-lain sebagainya. Nah, secara oligarkis, kalau sepanjang itu tidak bertentangan dengan konstitusi, ya kan? Sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak menjadi soal untuk itu. Sepanjang pemerintahan tidak tiran, sepanjang pemerintahan tidak meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip absolutisme, saya memandang itu sesuatu yang normal saja. Terkecuali kalau pemerintahan yang bercirikan oligarkis itu diarahkan atau diorientasikan kepada bagaimana mengeksploitasi rakyatnya, bagaimana mengeksploitasi kekayaan alamnya, bagaimana mengeksploitasi seluruh resourcing kebangsaan kita, baik pada aspek ekonomi, politik, dan lain-lain sebagainya. Itu introduksinya seperti itu. Bagaimana saat ini kita meneropong kondisi oligarkis dengan prinsip negara hukum? Tadi secara sepintas sudah dikemukakan oleh moderator bahwa prinsip negara kita telah jelas diatur dalam ketentuan pasal 1, ya kan, ayat 3 ya, tentang negara kita lah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Negara kita bersendikan kepada prinsip rule of law atau prinsip pesta, ya. Tumpuan kita jelas. Yang sebelumnya amandemen belum pernah amandemen Undang-Undang Dasar 45 belum pertama kali di amandemen, kita belum mengenal secara tegas yang dideklarasikan dalam konstitusi sebagai negara hukum. Tetapi setelah amandemen konstitusi kita, negara kita telah mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara hukum. Nah, konsekuensi dari sebuah negara hukum itu derivatifnya adalah terjaminnya hak asasi manusia. Yang sebelum amandemen konstitusi kita, dalam artikel konstitusi kita tidak terlalu tegas dan jelas mengatur tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia. Barangkali secara sepintas pada saat itu hak asasi manusia diatur secara sambil lalu saja, beberapa hal-hal prinsip saja yang diadopsi dalam pasal 28. Tetapi karena kita telah menyatakan diri kita sebagai sebuah negara hukum, maka konsekuensi daripada itu adalah terjaminnya prinsip hak asasi manusia sebagaimana yang kita kenal, yang telah dirumuskan secara konstitusional sebagaimana terdapat pada ketentuan pasal 28, mulai dari pasal 28A sampai dengan pasal 28Z, J, pasal 28J. Itu ciri kita. Terlepas dari itu, kekuasaan kehakiman juga mengalami pemekarannya. Yang sebelumnya kita cuma mengenal kekuasaan kehakiman dikelola oleh sebuah lembaga yang disebut Mahkamah Agung dengan badan-badan kekuasaan kehakiman yang ada di bawahnya, baik pada kekuasaan lembaga pengadilan pada lingkup pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, agama, dan seterusnya. Tetapi konsekuensi dari perubahan itu, konstitusi kita mengalami perubahan, dan karena kita telah menggariskan sebagai sebuah negara hukum, maka ditambah satu cabang kekuasaan kehakiman
yang disebut sebagai Mahkamah Konstitusi. Ini menarik dalam perkembangan paradigmatik kondisi ketatanegaraan kita, bahwa dengan diadopsinya Mahkamah Konstitusi, ya kan, diadopsinya Mahkamah Konstitusi dalam rangka adalah untuk memastikan prinsip hak asasi manusia itu ditegakkan secara benar. Karena Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bersifat special law court, salah satu fungsi yang paling mendasar adalah memastikan bahwa sistem atau prinsip konstitusionalisme kita terjamin secara baik dalam sebuah negara hukum. Makanya saat ini undang-undang dalam konteks oligarkis, ya, undang-undang itu dibahas oleh DPR dan oleh pemerintah dan DPR. Ya. Bisa saja terjadi tirani mayoritas. Kalau 700 anggota DPR misalkan, separuh dari itu mensahkan sebuah undang-undang yang tidak responsif. Tetapi misalkan mayoritas, ya kan, menghasilkan sebuah undang-undang yang represif, maka dia tetap berlaku sebagai sebuah undang-undang. Itu dulu kalau kita berparadigma dengan sistem negara kita yang dulu. Tapi dengan adanya Mahkamah Konstitusi, sudah tidak kita mengenal lagi tempat seperti itu. Jadi persekutuan antara oligarkis dan DPR itu tidak bisa menghasilkan sebuah undang-undang yang represif lagi. Karena undang-undang itu potensial, hari itu pun diundangkan oleh pemerintah, hari itu pun masyarakat, kelompok masyarakat, orang per orang, ataupun lembaga-lembaga publik yang lain, ataupun lembaga-lembaga tertentu yang punya kualifikasi, punya legal standing, bisa mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Dan undang-undang itu potensial untuk bisa dibatalkan kalau sepanjang secara material undang-undang itu bisa dinalar atau bisa diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan dapat dikatakan sebagai undang-undang yang tidak berpihak kepada hak asasi manusia. Maka undang-undang itu bisa dibatalkan. Itu sistem negara kita saat ini. Kalau dulu sebelum adanya Mahkamah Konstitusi, undang-undang itu serepresif apapun, itu rakyat secara aksiomatis harus menerima sebagai sebuah hukum yang positif yang berlaku di tengah masyarakat. Karena tidak ada upaya untuk men-challenge undang-undang yang disahkan oleh pemerintah dan DPR. Tidak ada kanal penyelesaiannya. Jadi undang-undang itu mau mencekik masyarakat, mau mencekik warga negara, mau represif, tidak ramah gitu, tapi tidak bisa ada upaya hukum. Tidak bisa ada upaya yang bersifat adjudikasi untuk diajukan ke pengadilan. Dengan kondisi bernegara kita saat ini, itu sudah tidak bisa lagi. Seluruh produk pemerintah, seluruh produk politik, apapun bentuknya, apakah kebijakan yang bersifat, istilahnya menghasilkan sebuah undang-undang, apakah kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan sebuah penetapan, semua bisa di-challenge ke pengadilan. Bisa di-challenge ke pengadilan. Makanya pada waktu awal-awal Mahkamah Konstitusi eksis dengan kewenangannya, kewenangan Mahkamah Konstitusi terdiri dari kewenangan untuk melakukan judicial review, ya, kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, kewenangan untuk melakukan pembubaran partai politik, kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, dan satu kewajiban untuk memutus pendapat DPR tentang alasan pemberhentian presiden atau wakil presiden. Awal-awal Mahkamah Konstitusi eksis dalam sistem tata negara kita, banyak anggota DPR yang terganggu pada saat itu. Makanya ada yang berpendapat bahwa produk politik atau produk yang kita hasilkan berupa undang-undang yang dibahas bersama DPR dan pemerintah dengan gampangnya saja bisa dibatalkan oleh 9 hakim konstitusi. Pada saat itu kan kayak gitu, ada resistensi dari lembaga negara lain yang terganggu dengan ketika Mahkamah Konstitusi melaksanakan fungsi dan tugas konstitusionalnya pada saat itu. Tapi lagi-lagi bahwa ini merupakan sebuah konsekuensi dari ketika kita mengakui adanya prinsip supremasi konstitusi.
Jadi dengan prinsip supremasi konstitusi, konstitusi menjadi kiblat kita dalam bernegara, konstitusi sebagai representasi sistem hukum kita, bahwa karena hukum sebagai panglima, maka apapun yang diputuskan oleh hukum atau apapun yang diputuskan oleh lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman harus diikuti dan diterima oleh seluruh pihak termasuk DPR. Itu seperti itu. Jadi tidak bisa kita membalikkan argumentasi bahwa karena hakim konstitusi cuma 9 orang dapat membatalkan apa yang diputuskan oleh hampir 700 orang misalkan. Tidak bisa kita gunakan logika secara a contrario seperti itu. Itu tidak bisa diterima dengan kayak gitu. Nah, pertanyaan hipotesanya adalah di mana tempatnya satu kekuasaan oligarkis dalam memproduksi sebuah kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan publik atau public interest. Saya secara akademik bisa berpendapat bahwa ruang dan tempatnya sudah tidak ada. Karena semua kebijakan pemerintah, semua kebijakan lembaga negara, semua kebijakan legislatif, baik berupa menghasilkan sebuah regling, ya kan, maupun menghasilkan sebuah penetapan yang bersifat beseking, semua potensial untuk diajukan ke pengadilan.